Okey, kembali lagi kita di Sembang Gegar episod Gegar. yang keempat. Yes. Cantik ya Ustaz. Hari ni sebenarnya mengenangkan tarikh 17 Agustus 2025 bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan sebenarnya menarik hari ni kan. Sebab kita ada tetamu yang special. Ustaz, siapa? Kita belum reveal lagi sebenarnya. Nanti kita reveal lah sekejap lagi lah. Sebab itulah kita buat hari ni punya podcast. Tema kita dia bersama pelajar antarabangsa Indonesia. Tajuk dalam bahasa mudah temanya perbezaan Sistem pendidikan dua negara. Okey, tak payahlah nak kenal-kenal kau Ustaz ni, orang dah kenal dah. Sama. Cantik je kita dapat memperkenalkan panel kita ya. Ada 3 panel kita hari ni, Ustaz. Tiga. Kita minta lah daripada sebelah kiri saya dulu untuk memperkenalkan diri. Daripada mana, kalau boleh kita tahu daripada daerah mana, belajar dekat mana dan jurusan apa. Boleh perkenalkan diri? Hai, perkenalkan nama saya Carina Nurlaili Ismail, sering dipanggil Carina. Saya asalnya dari kota Semarang dan saya juga kuliah di Universitas Negeri Semarang. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling S1. Konseling. Ya. Nama singkatan kita panggil apa? Karina. Okay. Pak Tam nanti dia baca ni tu. Dia boleh baca kau nanti. Lemah ni, takut ni. Sekarang kita jemput yang di sebelah tengah kita ni. Siapa? Halo guys. Oke, perkenalkan aku Nurin Nufus Zakiyah, biasa dipanggil Nurin. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 di Universitas Negeri Semarang juga. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Jauh ke dengan Semarang? Jauh. Jauh. 8 jam. 8 jam. Jauh juga. Jakarta ke Semarang 8 jam. Sama, Jakarta Semarang, Semarang Cilacap. Jauh-jauh juga daerah dia orang. Itulah. Okey, yang last kali kita jemputlah untuk memperkenalkan diri. Siapa ya? Oke, terima kasih Pak Tam. Perkenalkan, nama aku Eka Susanti. Teman-teman bisa panggil aku Eka. Dan same as two of my friend, aku juga dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Accounting Education. Dan asal aku itu dari the most iconic one place in Indonesia, yaitu Borobudur Temple. Betul, yaitu di Magelang, Jawa Tengah gitu. Tempat bersejarah. Betul sekali, itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. Betul. Aku baru tahu Pak Tam. Dia cerita Borobudur tu bukan di Jogja, tapi di Magelang. Tapi ada banyak kan Borobudur tu kan? No, Borobudur sebenarnya hanya ada satu. Candi Borobudur. Betul, tapi karena memang itu letaknya di perbatasan, jadi orang-orang mancanegara biasanya menyebutkan ini berada di Jogja, padahal itu berada di Jawa Tengah gitu, di Magelang. Kita ada belajar juga kan, sebab kita ambil sikit sebab kita belajar tentang sejarah ni. Borobudur ni dia termasuk dalam kerajaan lama kan, Sriwijaya. Bukan maksudnya. Bukan, karena itu dari kerajaan Buddha. Kalau Sriwijaya itu Hindu. Kena belajar banyak sikit lah kita ni. Okey, Ustaz, cantiklah kita dah kenalkan 3 orang. Untuk makluman semua, disebabkan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ni, kita bawa special panel kita daripada Indonesia daripada Semarang. Dan cantiknya kita bercerita tentang pendidikan lah. Pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Banyak perbezaan lah sebenarnya. Mungkin Pak Tam, aku boleh intro sikit lah. Daripada yang dah mereka intro ni. Actually diorang ni datang berenam. Ada 6 orang. Dia jalankan satu program yang namanya Lantip. Actually Lantip tu stand for apa ya? Lantip itu sebenarnya salah satu istilah yang digunakan untuk PPL. Jadi sebenarnya awalnya berangkatnya dari PPL, praktik
Praktik apa ya? Masuk kayak pengenalan di Iya, sekolah. praktik pengenalan. Lantip tuh ada lingkungan stand for sekolah. something ke? Nah, iya sebenarnya lantip stand for something, but actually we forgot. Forget about it. Learning macam tu lah, learning macam tu lah ya. Iya. Bahasa Inggris dan banyak. Iya. Mikrofon. Oh iya. Jadi mereka ni di sini menjadikan Irsyadiah, Sekolah Menengah Irsyadiah sebagai tempat pilihan mereka lah untuk jalankan program ni. Jadi Lagi 3 tu mana? Lagi 3 tu Sibuk. Lagi sibuk. Lagi sibuk. Lagi Betul. sibuk. Kita gabut nih bertiga. Oke. Jadi kebetulan banget memang kita yang jobless gitu ya. Dan kita orang pun gabut memilih kalian bersama pada malam ini. Okey, sebabkan kita pilih Sekolah Menengah Irsyadiah lah, kita nak tanya kepada Karina kan. Sebab apa pilih kalau kita Malaysia. panggil latihan ini, latihan mengajar ni di Malaysia. Kenapa enggak di Kota Semarang ke atau di Jakarta? Sana kan lumayan bagus sih dengan sistem. Di sana kalian sudah tahu kan. Iya. Kenapa pilih? Kalau dari saya sendiri alasan berangkat awalnya kenapa saya memilih lantip di Malaysia ya, karena waktu itu pilihannya tuh ada beberapa negara, Malaysia, Aussie, Filipina, kemudian sama Thailand. Nah, jadi saya memilih ke Malaysia karena sebelumnya saya sudah pernah ke sini dan tahu bagaimana sistem pendidikan di sini. Makanya saya memilih untuk saya ambil negara Malaysia, dan saya sangat tertarik dengan negara ini karena mungkin suatu saat nanti akan pengen kuliah di sini juga gitu. S2. Insyaallah. Amin. Amin. Kita doakanlah. Oh, itu dari segi pandangan Karina. Kita Ya. nak tanya Nurin lah. Kenapa pilih Malaysia ni? Oke, sebelumnya kalau dari aku kenapa milih Malaysia, sebelumnya kan juga ada beberapa pilihan dari beberapa negara, ada kayak Thailand, Australia, Filipina sama Thailand. Sebelumnya juga kenapa nggak di Indonesia aja? Karena menurutku di Indonesia ya udah hanya itu aja, dan aku udah tahu kalau tahun lalu tuh programnya sama kayak gitu. Terus pengennya aku tuh kayak keluar dari zona nyaman itu. Jadi mencobalah lantip internasional ini, dan aku pilih Malaysia, dan alhamdulillahnya lolos. Sebelum pergi ke Eka kan, nak bagi tahu ni, dia orang ni sebenarnya insan terpilih. Yang dapat join lantip ni sebenarnya yang interview ramai berapa ratus? 180. Ya, Dalam hampir 200. Dalam 200 tu. Dan Malaysia berapa yang aja terpilih? 90. Enggak, yang terpilih 30. Yang terpilih 30 ke keempat negara ni. Negara itu. 30 daripada 190 interviewer istilah dia. Dan yang dapat di Malaysia hanya 6 orang saja. 6 campur 8 berapa? 14. Dan yang milih Malaysia itu hampir ada 90-an. Nampak? Bestseller. So maknanya bukan kaleng-kaleng lah kata orang Kita Indonesia. maksudnya kita pilih the best among the best. Betul bisa. Boleh kita sambung? Boleh. Eka pula? Silakan. Sambung. Sebab apa pilih Malaysia Malaysia. ni kan? Sebenarnya ada cerita lucu di balik kenapa saya memilih Malaysia gitu. Because actually the one country yang saya pilih itu adalah Thailand. Gitu. Jadi ketika pendaftaran di awal saya memilih Thailand. Kenapa? Because I need to improve my English. Gitu. okay. Tapi ternyata ketika saya telah terpilih di Thailand, tiba-tiba saya ditolak, nggak jadi di Thailand. Siapa yang menolak? Yang menolak dari Thailand. Dari Thailandnya. Tetapi Allah adalah the best planners gitu Yeah. ya. Makanya Setuju. saya diarahkan ke Malaysia dan akhirnya bertemu dengan Kahisan, Yeah, bertemu yeah. dengan Irsyadiah, dan bertemu dengan teman-teman saya yang luar biasa ini. Mantap. Gitu. Jadinya bisa belajar banyak di Malaysia gitu. Oh, kiranya sebab berbeza jurusan kan tadi, daripada counselling, daripada sukan, yang Ekonomi. Accounting. Accounting. Okay. Maksudnya berbeza jurusan. Jadi memang enggak pernah kuliah sama-sama, berbeza kelas. Tidak pernah. Ketemunya di Lantip. Betul. For the first time kita bertemu di Lantip. Di Lantip lah diorang wujudkan trust antara satu sama lain. Kita make a friendship. Ya. Walaupun satu universiti tapi enggak pernah ketemu, enggak pernah kosan sama-sama. Tidak pernah. Jadi kat sinilah
tempat permulaan ya. Mungkin lepas ni boleh libur lagi ke Malaysia kayak gitu ya. Setelah ini katanya mau ke Paris ya bareng-bareng ya. Iya gitu. Jauh tu. Dia kena Inggris dulu, baru Paris, kemudian ke Jerman. Oh ya, boleh. Oh enggak mau umroh bersama Kaisa. Masya Allah. Okey, Ustaz. Ya. Sebabkan kita nak cerita dululah sistem pendidikan sebab Ustaz hal ehwal pelajar. Ustaz juga terlibat dalam bidang pendidikan, menguruskan sekolah menengah agama kan. Ya. Apa yang Ustaz dapat lihat apabila Ustaz mengambil diorang belajar mengajar di sini, Ustaz nampak tak apa perbezaan antara sekolah di Indonesia dan Malaysia? Ini perspektif Ustaz dalam sekolah Malaysia kita lah. Okey. Terima kasih Pak Tam. Saya masih aku masih nak gunakan TS Pak Tam tu. Tak nak lupakan TS Pak Tam tu. Untuk TS Pak Tam untuk maklumat sebenarnya bila kita sekolah menengah Irsyadiah ni menerima mereka sebagai pelajar lantip di Irsyadiah, pada awalnya niatnya adalah untuk kita belajar bagaimana mereka punya sistem kan. Di samping kita berkongsi apa yang ada di Malaysia. By the way, Irsyadiah sendiri adalah sekolah swasta. Dia bukan sekolah kerajaan, yang mana by sistem pun dia ada sedikit perbezaan dengan sekolah-sekolah kerajaan dan harian. Walau bagaimanapun ini merupakan second batch yang datang ke Malaysia. Saya ni banyak pakai ni, akulah. Aku banyak dapat belajar di mana sebenarnya kalau by system tu mungkin ada sikit perbezaan, tapi perbezaan yang tak ketara. Macam kita ada darjah 1, darjah 6. Mereka kan ada SD. Dan kita ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tapi mereka ada SMP dan SMA. Kan? So benda ni sebenarnya lebih kurang sama. Cuma mungkin ada sedikit sajalah perbezaan dia kan. Dan instead ada satu hari tu bila berbincangan diorang tentang jurusan, lebih kurang sama macam kita. Diorang ada juga teknik and vocational. Diorang ada juga agama, diorang ada juga accounting dan lain-lain kan. So yang aku nampak bukanlah perbezaan yang terlalu ketara, tapi ada banyak juga benda yang kita boleh belajar. Mungkin dari segi bagaimana pentadbiran sekolah di sana berjalan. Faham. Kalau dari segi kita bagi kat Nurin lah kan. Baik kat Nurin. Nurin dari segi ialah daripada itu dari perspektif Ustaz. Dia cerita sekolah. Kita dah tahulah sistem Malaysia. Dan dari segi sistem pendidikan Indonesia tu sendiri kan, apabila Nurin mengajar di sini, apa perbezaan yang ketara antara Malaysia dengan Indonesia punya sistem? Oke, perbedaannya cukup kalau di sukan olahraga ya. Kalau di Indonesia kan olahraga itu jadi mata pelajaran yang emang ada panduannya dan ada hari, bahkan untuk sekarang ya dalam seminggu itu dilakukan dua kali dalam seminggu. Jadi ada yang teori di kelas dan ada yang praktek. Kalau yang teori itu mungkin 1 jam di kelas, yaitu teori entah itu sepak bola, voli, basket dan lain sebagainya, dan prakteknya ada di hari yang lain, yaitu mungkin around 2-3 jam. Dan sedangkan di Malaysia dan di Irsyadiah sendiri itu mungkin ada pendidikan jasmani namanya, cuman nggak ada panduannya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya ya, karena kalau biasanya di Indonesia itu udah ada panduannya dan di sini sama sekali belum ada. Jadi mungkin saya ya harus menyiapkan materi terlebih dahulu karena kan itu tidak ada panduannya dan tingkatannya pun berbeda. Kan kalau di Indonesia itu ada SD kelas 1 sampai 6, SMP 7, 8, 9, SMA 11, 11, 12. Itu biasanya kayak terbagi hanya ada di SD, dan di SMP pun udah nggak ada materi pelajaran olahraga tersebut. Terus nanti pindah lagi ke SMA itu udah nggak ada juga yang pelajaran di SMP dan SD. Dan kalau di sini kan kayak
tingkatan 1 sampai 5 itu kan jadi satu. Jadi mungkin itu tantangan baru bagi saya ya, mencoba menjadi guru olahraga di Malaysia ini. Iya. Kalau kita Ustaz ada ke buku teks dekat? Dia macam ni. Kalau di Irsyadiah kita tak ada pendidikan jasmani. Oh. That's why bila Nurin masuk ke sini, kita jadikan dia sebagai, sebab dia orang pun latihan dia, kita di sini 4 minggu. Jadi minggu pertama kita fokus on pentadbiran. Jadi dia tengok macam mana pentadbiran sekolah. Minggu kedua more on kelas. Dia masuk ke kelas, belajar, mengajar. Dan minggu ketiga dia buat program di sekolah. Dan minggu keempat buat program di luar sekolah. Jadi untuk satu minggu ni, sebabkan kita tak ada pendidikan jasmani tersebut, kita terpaksa mewujudkan untuk Nurin, dia bagikan, dia share apa yang dia ada di sana, di sini. Tapi memanglah tak semua sekolah ada. Tapi sebahagian sekolah ada pendidikan jasmani, macam Sabda ada. Yelah, kan? betul. Setiap pagi. Dan kelas-kelas yang berbeza. Di sini kita sekali kan. Tingkatan 1 dan tingkatan 2 kan hari tu. Ya, jadi 1. Combine. Jadi mungkin itulah cabaran dia lah di sini. Dia kalau macam sekolah kerajaan Nurin, kita sebenarnya ada juga buku teks. Mungkin sebab kerajaan ni pendidikan memang jasmani juga namanya. Pendidikan jasmani juga. Memang kita ada. Cuma subjek pun sama. Ada 1 jam teori, 2 jam untuk praktikal. Tak ada saja. Kita ada hari koko. Hari koko. Hari koko. Betul lah. Kita ada hari koko. Ada pakaian setiap hari Rabu. Memang pakaian koko lah kan. Sukan. Itu antara cabarannya lah. Okey, kita bagi kepada Karina. Dia punya tadi kita dah sembang, segmen kita dah habis tentang macam mana hidup dekat. Sebenarnya berapa minggu ya korang praktikal? Berapa pekan? Berapa lama kalian latihan mengajar di sini? Kalau latihan mengajar, yang mengajar yang dijelaskan tadi di minggu kedua itu. Bukan enggak Seluruhannya ada 4 minggu, tapi kayaknya kurang dari 1 bulan. Mereka datang itu 2 hari bulan ya? Perlu mohon tanggal 3. Perlu mohon visa. Kalau sebelum sampai 1 bulan kita tidak perlu pakai visa karena maksimal 30 hari. Iya. 29 dah pulang. 31 dah pulang lah. Maksudnya sebulan tu. Kenapa aku berdialek Indonesia? Lengkap lah. Okey. Karina kan, apa yang ni dalam segi kehidupan seharian dengan budaya, apa yang menyebabkan culture shock? Tapi sebelum ni dia dah datang sini. Tak, mungkin beza. Itu dia di KL je. Hari tu datang dekat mana? KL. Ya, KL. Ini tengok dia masuk ceruk mana bagian datuk ni, apa bagian datuk ni. Apa culture shock? Culture shock apabila memang sesuai soalan ni untuk Karina ni sebenarnya. Jadi karena sebelumnya sebenarnya sudah pernah ke sini, dan yang saya lihat pertama kali di Malaysia kayak sebagus itu gitu. Terus ternyata waktu dapat Irsyadiah dan saya pertama kali datang ke sini, nggak ada Gojek, nggak ada Shopee Food. Nah, itu culture shock yang biasanya di Indonesia tuh kami kalau mau beli apapun itu kita bisa pesan secara online. Gojek. Ya, betul. Hanya beberapa jam saja sudah sampai kayak gitu. Jadi ya di sini kan ternyata waktu saya cek tuh yang aplikasi Panda lah apalah tak bisa semua. Bisa. Betul lah, di Spam 4 boleh lah, di sini tak boleh. Sebab sini dekat kawasan kita ni dikategori sebagai kawasan luar bandar. Masih lagi kampung, pedesaan. Masih lagi kawasan luar daripada bandar dan kebanyakan di pedesaan. Jadi memang enggak ada Food Panda. Orang tak nak buat kat sini. Gojek pun tak ada. Kita selalu memang bawa kereta sendirilah. Itu perbezaan ketara lah. Betul. Sebab kat KL selalunya memang itu sekejap. Sekejap je. Kita order je automatik boleh dapat kan dalam masa sekejap jam. Sana. Tapi mahal jugalah kan dekat sana. Tapi diorang ada sebenarnya Gojek namanya Kak Ina. Kak Ina yang mengenalkan kita dan Kak Insyira. Thank appreciation for our Kak Ina, Kak Insyira, and of course Kak Hisan. They just now accompany us ke warung sebelah. Betul. Pandai Ustaz Hisan. Kita kalau nak belanja, halo Kak. Semua adik-adik. Lepas tu aku sebenarnya lupa Karina Nurin Eka. Okey Eka. Tadi kita dah cerita pasal culture shock. Contoh, apa beza gaya hidup? Kalau sebelum ni ada latihan
mengajar tak sebelum ni? Ada. 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 Apa beza gaya mengajar di Indonesia sebelum ni dan juga gaya mengajar di Malaysia? Oke, jadi sebenarnya kalau kemarin waktu latihan mengajar itu kita bukan secara langsung latihan mengajar ke siswa, tapi latihan mengajar namanya micro teaching. Itu kita latihan praktik mengajar ke audiensnya adalah teman kita sendiri. Jadi itu hanya untuk latihan bagaimana kita nanti akan mengatur modul ajar, akan mengatur kelas, hanya seperti itu saja. Tetapi menurut saya kalau misalkan perbedaan yang ada di dalam kelas ketika saya mengajar teman-teman itu tidak ada hal yang mencolok gitu, tidak ada hal yang oh ini terlalu berbeda, karena pada dasarnya ketika di Indonesia pun saya sering kali untuk mengajar anak-anak SMA atau anak-anak SMP karena saya tergabung dalam organisasi yang memang di setiap bulannya kita pasti ada pengajaran ke anak-anak sekolah gitu. Jadi ketika saya datang ke Irsyadiah kemudian mengajar anak-anak yang seumuran anak SMP dan anak SMA pun saya tidak merasa ada sesuatu yang amat berbeda gitu. Cuman mungkin perbedaannya karena SMA Irsyadiah itu sekolah menengah agama gitu ya. Jadi kita akan terdapat beberapa aturan dalam Islam kayak gitu yang kita tidak lebih bisa menjadi ustazah lah. Betul seperti itu Ustaz. Jadi kayak for example kemarin kayak contoh saya malah melihatnya waktu kemarin kan saya ngajar mathematics gitu ya. Terus waktu saya ngajar mathematics tuh saya kayak mau mix antara perempuan dan laki-laki gitu loh. Tapi ternyata ketika saya mixkan perempuan dan laki-laki pun mereka tetap sangat menjaga kayak kamu yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sini. Tapi kayak oh wow, impresif gitu. Itu keren banget sih. Maksudnya gitu. ada orang panggil ikhtilat. Betul. Betul ke Ustaz? Penjaga ikhtilat. Aku pandai-pandai, betul kan? Boleh lah Tam. Dia sebab sekolah agama kan, kita Malaysia ni dia agak strict sikit daripada sistem pendidikan agama. Sebab kalau kita bercampur macam ni dia akan nampak bad damage lah pada sesebuah institusi. Dia sensitif sebenarnya. Sensitif sebenarnya. Sebab orang kalau mencari-cari salah, lagi banyak cari salah yang sekolah agama banding yang biasa. Tapi macam saya, kawan-kawan saya di Indonesia, kalau lelaki perempuan kalau kita salim tu kan masih ada bertemu kan. Betul, kalau di Malaysia memang kalau perempuan memang gitu aja. Itu perbezaan pandangan mazhab. Tu dari segi mazhab. Okey Ustaz. Sebab tadi kita dah cerita tiga-tiga ni. Lepas tu kita nak tengoklah pandangan Ustaz apa orang panggil stereotype antara antara Malaysia dengan Indonesia. Ini soalan ni sensitif tapi lantak okey, siapa? Ini podcast aku nak buat lantak aku lah kan. Disclaimer macam mana? Disclaimer dia sebab kita ada masuk juga dalam konsep budaya. Kalau di Malaysia dengan Indonesia ni selalunya kita tengok di TikTok Ustaz. Selalunya mesti ada kes perbalahan dari segi budaya. Sate, batik, lagi rendang. Benda-benda ni selalu berlaku. Wayang kulit ke. Apa pandangan? Kita minta tanya pandangan Ustaz dulu kan. Apa yang sehingga benda ni sekarang ni semakin serius. Sikit-sikit diorang akan bergaduh disebabkan ini klaim rendang kan. Apa pandangan Ustaz? Memang yang sensitif memang bagi kat aku lah ni. Okay, actually macam ni lah. Ini pandangan peribadi ya, disclaimer pandangan peribadi lah. Sebenarnya kenyataannya kita ni sebagai negara serumpun. Bukan Indonesia dan Malaysia sahaja. Ini pandangan aku lah. Sebenarnya Asia ni adalah satu rumpun yang mana asalnya adalah daripada Malay Archipelago. Iaitu Kepulauan Nusantara. Yang mana masing-masing ni telah pun mempunyai tradisi yang sebenarnya agak serupa kan. Bila dipecahkan kepada negara-negara, so suka ataupun tidak akan nampaklah perbezaan tu dari segi adat dan budaya tu. Tapi kalau nak cerita tentang batik, tentang rendang, semua aku tak tahu, mungkin di Filipin pun ada, cuma mungkin bukan namanya rendang, rendong ke rending ke kan. Betul. Tapi masakan dia sama sebenarnya kan. Kita boleh cari. Tapi Malaysia dan Indonesia dia sangat rapat bersebelahan. Which is yang ada di Malaysia pun by suku pun ada di Indonesia. Contoh macam aku sendiri, aku Banjar. Banjar ni kalau di Indonesia di belah Kalimantan banyak. Kan.
Jawa, mereka di Jawa Tengah. Betul. Mereka pun jumpa juga masyarakat Jawa di bahagian Datuk ni, ada di Malaysia. Yang besarnya banyak di Johor lah kan, kita tengok kan. Betul. So benda ni sebenarnya satu benda yang tak patut diberi ataupun ada perbalahan lah, diperbesarkan lah. Cuma mungkin nak kata semangat nasionalisme pun tak juga kan, tapi mungkin perlu diberikan kefahaman yang lebih jelas lah kepada masyarakat ni kan, supaya diorang tak gaduh lagi lah. Aku cinta Indonesia. Okay, Kalau macam Karina kan, kalau Karina ni bidang kaunseling kan, selalunya berlaku kayak gitu kan, sekolah SD, SMP, SMA, selalunya perbalahan di TikTok ni kayak gitu. Dia akan kata macam mana ya, dia cakap Malaysia ni claim horek. Horek tak ada horek, Malaysia tak claim. Kalau yang mau gak dulu gitu ya kan. Macam wayang kulit, sate ataupun rendang tu, dia konsep kaunseling kan. Apa yang menyebabkan perbalahan ni berlaku yang semakin serius saban hari benda tu berlaku? Adakah sistem pendidikan kita ni memang antara sejarah Indonesia dengan sejarah Malaysia ni tak selari ataupun macam mana? Oke, sebenarnya ya Kak, kalau yang saya simak nih, karena kita berdasarkan dari TikTok dan saya juga sering menyimak di TikTok, itu I think kayaknya waktu dulu tuh berantem tuh gara-gara permasalahan sepak bola ya, yang paling gencar-gencarnya sampai itu merambat kemana-mana. Jadi yang awalnya kita pertandingan sepak bola dan akhirnya mengungkit kemana-mana itu yang sebenarnya bisa dibilang sebuah kesalahan, karena kita masih satu rumpun dan pasti ada beberapa hal yang sama, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau masalah klaim-klaiman itu ya gimana, Indonesia ada beberapa hal yang Indonesia sudah klaimkan dulu secara dunia, terus tiba-tiba ada berita Malaysia klaimkan ini gitu. Itu yang bikin warga TikTok, warga Indonesia tuh marah gitu. Apalagi di Indonesia tuh sangat banyak buzzer. Jadi sebenarnya buzzer. Iya, buzzer. Buzzer ni orang yang dibayar untuk Cybertrooper. Membuat gaduh. Ya, betul. membuat gaduh. Kita sebut kat sini keyboard warrior. Oh, macam itu. Keyboard warrior. Nah, dia tuh kalau saya cek, karena saya pernah ngecek beberapa akun, dia ternyata dari Indonesia. Tapi entah kenapa dia buat gaduh untuk menjelek-jelekan Indonesia Kak, dan mengatakan bahwa ini tuh punya Malaysia, padahal dia yang komen adalah orang Indonesia. Oh, buzzer lah. Tapi setahu saya buzzer ni memang dibayar. Betul, kan? dibayar untuk Bikin menyebabkan kegaduhan. Iya. Tapi ada lagi hal positifnya. Akhir-akhir ini baru aja ada tren baru, yaitu setiap perempuan Malaysia membutuhkan perempuan Indonesia. Setiap perempuan Indonesia membutuhkan perempuan Malaysia. Jadi kita tuh berteman gitu. Dan itu komennya tuh positif. Kayak saya nak juga punya friend dari Indonesia gitu. Ada juga yang dari Indonesia, nak juga friend dari Malaysia. Sebab kita orang kalau seumpamanya kita kesini, kita nak jumpa macam tuh. Trend ni datang daripada Aisyah Khalid. Kakaknya. Fanatik ustaz tu, fanatik ustaz Khalid dia. Aduh. Tapi sebenarnya memang betul dari segi kalau pandangan saya lah, sebenarnya konsep kita kita adalah negara yang serumpun. Kalau ikut sejarah pun, kita ni bukan daripada Kepulauan Nusantara, kita daripada Kepulauan Selat Sunda. Sebelum berlakunya kenaikan air, sebenarnya dulu kalau 20,000 30 tahun yang lalu, kita boleh seberang daripada Malaysia ke Indonesia ni, kita boleh jalan kaki je. Tapi disebabkan kenaikan air tu dia jadi perbezaan. Lepas tu dari segi sistem lah, kalau kita tengok banyak berlakunya migrasi antara rakyat Indonesia ketika sebelum merdeka ke Malaysia, dan banyak je keturunan kita daripada orang Kampar, orang Riau, orang Jawa, dan di bahagian Datuk ni pun merupakan paling banyak orang Jawa yang ngomong Jawanya bisa lagi ya. Betul. TPM Kau kita. Jawa ke? Aku bukan. Minta maaf, bukan. saya orang Melayu. Cuma mak saya keturunan Bugis lah. Bugis. Bugis pun sama juga masih lagi. Kita punya ahli parlimen kita pun Jawa. Merupakan orang Jawa di Ponorogo kan. Lepas tu keturunan kebanyakan di sini ada campuran lah, Jawa ada, Banjar pun ada kan. Sebab kebanyakan sini banyak juga
pembuka-pembuka di kawasan sini pun ada istilah Raden Jogja kan. Kawasan Raden ni banyak di Jogja kan. Di Anu pun ada juga, di belah-belah Siam pun ada juga. Sebab itu yang sebenarnya tak jadi isu pun, sebab kita dah berasimilasi kan. Macam nasi lemak dengan nasi uduk ni tak ada beza pun kan. Betul kan? Beza jenis beras je lah. Jenis beras Jenis ke bumbu kak, bumbu berasnya dia. sama. Beza. Berasnya Di dari Indonesia, padi juga. beras di Indonesia tanamnya di tepi bukit. Oh enggak, Iya. beras di Indonesia tanamnya agak Oh. bukit tinggi itu di bawah. Jarang sembang gegor kita ada. Ustaz kalah ke ni, Ustaz kalah ya, Ustaz kalah. Jadi ini momen yang penting gitu ya, momen yang langka. Tapi sebenarnya memang betul. Sebab saya pun sebelum ni saya magang. Saya magang, istilah magang. Saya magang di IPB 2017. Sekarang ditukar kepada IPB University kan. Iya. Terus saya juga adalah rezeki pergi jadi summer course di sekolah vokasi di Bogor. Jadi panel untuk apa orang panggil international punya inovasi punya competition, jadi panel juri di sana. Jadi waktu 2017 tu kita pergi sana memang nampak macam culture shock. Tapi seronoknya antara satu culture shock akulah. Sebab waktu tu kita baru sampai flight daripada Jakarta terus ke Bogor. Kita menginap di kampus di rumah international. Sekarang dah jadi klinik haiwan di IPB itulah, Dramaga. Jadi dekat bawah tu memang ada kedai untuk student. Kita orang ambil makan. Kau ambil lah makan macam bergedil kan. Makan. Lepas bila kita makan benda tu dia pecah kan. And then aku tanyalah dekat tukang masak ni, ini apa sebenarnya kan. Waktu tu kita tengah positif lagi. Sekali dia kata ini adalah usus. Kita fikir usus kalau usus lembu ni aku boleh, sebab kita biasa makan kan usus lembu kan, perut lembu kan. Tapi dia kata ni perut apa? Perut ayam. Time tu badan aku rasa lemah. Sebenarnya Indonesia makan perut ayam makan Apa perut ayam? Usus ayam. Usus ayam. Iya. Jadi waktu tu kita first time, sebab saya first time makan benda tu. Jadi 3 hari tu rasa macam hilang selera makan. Di Malaysia usus ayam gak dimakan? Gak dimakan. Ya. Oh wow. Usus. Ah. Yang mana ni? Yang panjang tu? Yang panjang Iya, usus ayam. kecil. Kita kan buang. Usus ayam dah lah, nggak kita dimakan. tak makan. Di Indonesia itu makanan wajib kalau kita sarapan soto. Iya, Wajib, itu itu yang harus menghilangkan ada. selera aku 3 Bukan hari. usus ayam je. Kepala ayam pun makan Ya. kan? Ya, kepala Dengan taji-taji tu. Oh, ya, Sebabnya ini bila kau cerita pasal tu aku teringat lagi dulu aku ada orang orang gaji di rumah lah. Kan bibi. Dia ada ayam, minta sembelih ayam belakang rumah. Sembelihlah ayam tu. Lepas tu dia masak je dengan kepala-kepala ayam. Kita tak pernah makan kepala ayam. Di Malaysia Kepala kita makan sampai tengkuk je. Terus kepalanya ikut Leher dimakan ayam. tak? Dia bibik saya tu masak sekali dengan kepalanya sekali, dengan taji-taji sekali, dengan apa tu yang Dia benda punya yang merah tu kan. Jengger. Balung tu. Jengger. Jengger. kalau di Indonesia. So saya dah tak boleh nak makan sebab tak pernah makan macam tu. Ya. Saya waktu saya pergi sana, culture shock saya adalah waktu makan sayur asam kan sama goreng ayam goreng kan. Jadi dia goreng seekor tu, dia letakkan kita makan makanan Sunda ni kan diletak di tengah-tengah. Jadi dia ada kepala ayam. Aku jadi Tapi kalau usus aku boleh lagi lah kepala ayam. iya. Namely ingkung enggak? Ingkung tu apa? Ingkung tuh ayam Satu ayam seekor utuh. utuh. Oh, utuh. Time tu hilang selera makan. Kita kalau 17-an juga kita sediain satu ayam Kenapa utuh. tak masak sini ayam? Tiskan. Kalau aku tak makan. Itu antara Culture shocknya lah. culture shock yang berlaku. Lepas tu first time waktu tu umur saya 19. Waktu pergi magang di APB tu juga. Kita pergi ke Cianjur. Cianjur di sana kan famous dengan bubur nasi. Cianjur ke Cipanas? Tak tahu. Nak pergi ke Bandung. Cepete. Tapi dia ada bubur ayam Cianjur. Jadi kita makan dekat situ. Yang jadi culture shock dekat sana, kita bubur ni
tak berapa famous lah. Itu bila sampai dekat sini kita bubur nasi biasa lah. Sampai sana ada macam-macam jenis makan dengan sate kan. Perbeza kan. Itu antara perbezaan dia. Okay, Mereka macam mana? kalau macam ni lah, Ada kalau culture shock tak? ada culture shock tak makan ni? Tentang sini makanannya. Ataupun bukan makanan lah, apa-apa saja. Ada, kalau makanan ada. Makanan ada. Kalau makanan, culture shocknya adalah semua makanan di sini ada rasa karinya. Oh. Gak tahu kenapa, kayak bahkan curry puff itu dalamnya ada rasa karinya gitu. Sebab tu namanya curry puff. Dia Kari. puff. Oh iya, bukan curry puff deh. Apa ya? Karena literally semua makanan yang kita beli di kantin, nggak di kantin aja, kayak kita tiap makan makanan pasti ada aroma kari gitu. Ya. Oh, Ustaz tak bawa ni. Belum bagi. sup lagi, nanti kita bagi sup. Kena bagi. Soto? Soto ada karinya? Belum pernah. Yang makan hari tu soto di pejabat. Ustaz tak ajak. Soto. Iya. Sama ada sate. kuahnya, kuahnya agak ada aroma kari. Kuah soto. Iya. Kalau di kita soto tuh ada yang Wak Din tu. bening. Soto bening tu dia Soto bening lah, dia soto Wak Din. plain. Kalau dekat sana rasanya plain. Dia macam kita Plain. ni ada Ya, sebab kita ada tumis, rempah. kita ada Mungkin tumis rempah rempah kot. kita tu. Karena kalau di Indonesia sotonya macam-macam. Soto Semarang beda, Ya. soto Banjar beda, soto Betawi beda. Sate pun sana tak ada kuah kacang macam Tapi kita kan. sate dekat sana Ada. ketua apa yang Tak, sedap? kita kuah kacang manis. Apa tu? Sate Marangi. Ya, yang kita berhenti Itu makan memang the best lah. Sebab waktu tu itulah sate yang paling besar. Dia bakar je memang sedap. Cicah dengan kuah kacang ni memang ada. Sate usus? Sate minta maaf. Kalah lah Minta kita maaf. sate usus. Okey, lepas tu ni dari segi rancangan lah. Selepas pengajian ni lah, kalau tadi kata mau sambung S2 kan, apa perancangan balik daripada nanti tanggal akhir di Malaysia 29 ya? Di sini 29, Malaysia 31. 31. Ya. Jadi apa ada rencana ke mau datang ke sini lagi ke, datang untuk libur, antara datang untuk libur ke, Kerja ataupun ke? datang bekerja ke, ataupun datang untuk sambung S2 ke, minta Eka. Kalau Nurin katanya mau nikah dengan orang sini ya, Nur? Gimana? Masya Allah. Info jodoh. Kita punya banyak yang di belakang ni, banyak lagi yang belajar. Jomblo-jomblo semua, jomblo happy. Hubungi nomor Nurin di bawah ini gitu. Kalau saya rencana, sebenarnya saya tuh melihat kalau Malaysia itu cantik banget gitu. Jadi kalau ketika ditanya apakah akan ada plan untuk kembali ke Malaysia, pasti gitu. Karena ketika ke Malaysia for the first time, which is itu last year, itu kayak saya tuh sampai menyimpan uang ringgit, kayak ada masih ya lumayan banyak uang ringgit, tapi saya nggak tukarkan karena it's a part of manifesting supaya bisa jadi next year I will coming back to here again and Allah answer my prayer. Tengok Ustaz, Ya. kau tak percaya cakap aku simpan duit rupiah supaya aku akan pergi ke Indonesia lagi. Kita lihat hujung bulan ni macam mana. Dan ternyata saya dan Eka sama, kita menyimpan uang ringgit di dompet kita dan kita kembali ke sini. Waduh, Ustaz, emang kita orang Malaysia bertiga sama. the Aku one ada of our special country. Aku ada simpan duit Thailand, duit Eropah, duit USD. Tu semua aku akan pergi nanti tu. Saya memang Kan begitu. manifesting. Kalau dalam wallet saya pun sama, ada 1 juta rupiah, supaya dia pun orang cakap ni Ustaz cakap berapa simpan habis kan lah. Tapi itu sebagai lambang 1 bila juta ada banyak duit sangat dalam juta. beg dompet ni, kita akan datang lagi ke Indonesia. Sebenarnya saya suka juga kan. Aku sukalah juga pergi Indonesia ni sebab Yelah, tinggalkan kalau dia 5,000 cukup kalau lah. Eka cakap dekat sini banyak dia seronok sebab dia punya culture, pemandangan dia ke apa yang menyebabkan apa yang suka. kata seronok tengah tadi tu. Apa ya sebenarnya? Maybe just the vibes aja sih. Vibe. Kayak karena gimana ya cara menjelaskannya, sebenarnya kalau misalkan dari view I think Indonesia juga ada gitu ya, tapi ketika di Malaysia mungkin vibes apa ya, karena kita di luar negeri tapi rasanya kayak masih di rumah karena kita serumpun, bahasa kita sama gitu. Jadi itu sih yang memberikan
rasa nyaman yang spesial mungkin di situ. Kalau dari segi kalau Nurin kan, kalau dari segi mata wang kan, kalau kita kan ada perbezaan mata wang. Kalau datang sini, adakah mata wang tu terasa mahal ke bila beli barang di sini, ataupun sama je dekat Indonesia ni? Oh ya, kan perbedaannya kalau di Indonesia itu misal beli nasi uduk itu around 10.000. 10.000 nasi kotak nasi kuning ya. itu. Nah, pas beli di kantin beli nasi lemak terus bayar RM1 kayak, hah? Cuma RM1? Kayak ini 1.000 kah gitu kayak. Padahal kalau di rupiahin tuh kan sekitar jadi 3.000. sekitar 4.000-an ternyata sama. Terus kayak pindah lagi ke mall, misalkan kemarin udah nyobain tuh ke Ion Mall ya. Dan dibawa ke Ion. Iya, terima kasih. Gimana? Ayo Manjung. Yang Manjung. Iya. Terus jalan-jalan tuh ke sana, ternyata ya sama, sekitar kalau dirupiahin tuh 200.000. Ternyata enggak ada sih perbedaan yang maksudnya kayak, oh kalau di sini tuh ternyata mahal banget. Ternyata sama kalau dirupiahin tuh ya around 100-200 ya wajar gitu. Kalau di mall kan emang mahal ya. Lumayan lah. Ya, terus kalau sayuran sih sama juga, kurang lebih, nggak yang mahal banget, nggak murah banget. Mungkin ada beberapa yang murah, cuman mungkin kita belum menemukan ya yang murah dari Indonesia gitu. Selalu di pasar malam. Tapi kalau saya ke Ustaz, macam buah salak kan, buah salak Indonesia, kalau di sini 1 kilo sekitar 40.000. 1 kilo. Sebut ringgitnya berapa? RM10 lah. RM10. Kalau di Indonesia kan 1 kilo sekitar RM3 kayak gitu. Iya, 15-20 ribu 15 aja ke 20 boleh. kayak. Murah. Jadi kalau macam saya, sebab saya suka buah salak alpukat kan. Alpukat sini mahal. Ya, Sini betul. 2 Avocado. biji harganya sekitar RM50,000 Iya, mahal. sekitar. Tapi kalau di Indonesia murah. alpukat, jus alpukat tu baru lebih kurang RM10,000. Iya, 5.000 pun sekarang Iya. ada. Iya. Itu antara yang sebenarnya seronok di Indonesia sebab dapat. Kalau pada kami orang dari Malaysia ni memang kalau pergi Indonesia sebab pada kita murah lah kat sana. Makan dari segi murah. makan, buah-buahan je. Jalan-jalan pun. Dan kos dekat sana pun macam kita hari tu kita pergi Medan, lebih kurang 8 orang baru 8 orang, 7 orang. 7 orang baru lebih kurang RM4,000 untuk 4 hari 3 malam. RM4,000. RM4,000 berapa juta? RM4,000 berapa juta tu? RM4.000 berarti 16 juta. 16 Lebih juta. kurang. Sekitar Kurang 16 lebih. juta untuk One week. total cost 4 hari. untuk 4 hari 3 malam. Ya itu termasuknya murah sih. Iya. Karena memang sebenarnya kalau misalkan kayak kita di daily gitu, kalau untuk living cost-nya pun kalau dihitung-hitung kayak meskipun hampir sama, tetapi memang tetap lebih murah di Indonesia. Gitu. Iya, cuman kayak makanya kita setiap mau belanja kayak stop convert ke rupiah gitu kayak. Stop convert ke rupiah, udah nggak usah dipikirin kayak gitu. Tapi kalau kami ni kalau bila pergi sana, murah lagi ni. Beli lagi ni. Jadi orang kaya ya. Beli lagi. Jadi Sultan. Aku nak masuk sikit lah yang agak sensitif sikit, boleh tak? Boleh. Boleh tak? Nak? Takut. Kita doa dulu. Aku dah cakap meremang bulu remang. Aduh. Ini adalah tentang sistem pendidikan juga. Kita kembali kepada sistem pendidikan. Macam mana ayat yang kita nak Ini guna? kita bagi Karina yang menjawab. Karina Silakan jawab Karina. Kita tahu sebelum soalan yang lebih intens lah, saya nak tanya dulu. Sebenarnya saya dah pernah tanya soalan ni kat diorang, tapi kita tanya semula. Saya nak tiga-tiga jawab. Karina. Lepas habis belajar ni, sebab ni pendidikan kan, nak tak jadi cikgu, nak tak jadi guru, apa alasannya? Lepas tu baru kita pergi kepada soalan saya yang seterusnya. Saya nih. Boleh Karina dululah, silakan. Karena kalau dari saya pribadi ya, dari awal saya kuliah tuh saya tak nak jadi guru, sebab saya nak jadi dosen. Pensyarah. Dosen pensyarah. Jadi tujuannya itu, jadi nggak cuma ambil A1 tapi akan ada selanjutnya S2 sama S3. Ya, S2, profesi, S3 macam tuh. Jadi karena kalau
Guru juga tuh kalau di Indonesia ya, mohon maaf guru di Indonesia gajinya kecil. Kita tak Tapi ya nak. betul. Saya dengar guru Honorer. Ya. honorer sekitar 200,000 400,000. Ya. per bulan. You bukanlah, ini disclaimer lah, sebab di Malaysia saya pernah jadi guru honorer di sini juga, sekolah menengah sekolah Sabda Sains Bagan Datuk. Gaji sebulan RM2,000. RM2,000 sekitar 8 juta. 8 8 juta. juta. Itu Ya. honorer. Jadi bila kami dengar macam tu, macam guru ni satu orang yang perlu dipandang sangat mulia dalam Malaysia. Jadi kalau semua orang akan kenal sampai tua nanti, cikgu ni orang akan kenang ini cikgu kita kan. Tapi kenapa benda tu berlaku? Ini disclaimer. Apa Kita yang kena tanya dia orang menyebabkan lah. berlaku sampai jadi Sebegini. begitu? Sebegitu. Nah, masalahnya kita tuh nggak tahu anggaran di menteri itu berapa untuk guru gitu loh. Jadi kalau kita nak protes pun juga guru adanya cuma menerima saja, kecuali yang PNS, pegawai negeri ya. Itu emang mereka ada gaji pokok dan ada gaji tunjangan. Nah kalau PNS enak lah, maksudnya masih cukup untuk makan sehari-hari, untuk biaya hidup cukup. Tapi kalau honorer tak cukup. Sedangkan kami yang fresh graduate kita harus berawal dari bawah dulu. Betul. Nah kebanyakan kalau saya sendiri, kalau saya tanya ke teman-teman, nggak mau jadi guru di sekolahan, pengennya mungkin langsung S2 aja. Bahkan di Indonesia kan sekarang lagi banyak fast track, jadi S1 langsung S2 dalam waktu 5 tahun dapat 2 gelar macam tuh. Nah jadi itulah yang mereka kejar, dan mereka pun juga kayak saya pribadi, saya tadi bilang kayak saya tuh pengen lanjut pendidikan di luar negeri, karena ya siapa tahu dari pendidikan di luar negeri itu bisa mendapatkan relasi dan bisa menjadi guru di luar negeri juga. Macam tu. Kalau kalau PNS sekitar gaji ni berapa kalau per bulan? Kalau per bulan tergantung dari itu nggak sih? Tingkatan. Iya tingkatannya. Tingkatan tu masuk Golongan. Iya, Golongan jadi- 1 berapa juta, golongan 2 berapa juta. masuk golongan tu, dia nak cek golongan tu adakah diri dia sebagai guru ataupun orang yang dia mengajar. Golongan tu maksudnya apa? Golongan tuh kayak nanti misal kita CPNS nih, itu masih golongan terendah. Nanti kita ikut sertifikasi lagi bisa naik gitu. Okey, faham. Macam ni DG 19, DG 41, DG Kalau paling rendah berapa? Kalau P3K itu berapa? 3, around 3. 3 juta 3 juta per bulan. untuk kelayakan S1. Iya, untuk Iya. PNS Iya. daripada S1 lah. Iya, Kan? PNS itu harus S1 dan harus profesi. Jadi kalau di Indonesia if you want to be a teacher, it's not enough just for S1 aja. Tapi harus ambil profesi dulu. Jadi setelah lulus S1, misal kayak for example education gitu, habis itu ambil profesi itu 1 tahun, profesi guru. Baru setelah DPLI ya? profesi Di PLI. guru, ya setelah profesi guru akan maju ke CPNS. CPNS itu calon pegawai negeri sipil, dan CPNS itu dibuka nasional. And then setelah CPNS itu kemudian akan baru masuk ke golongan CPNS berapa, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalkan nanti ambil sertifikasi atau ambil pendidikan gitu, baru nanti naik golongannya naik. Naik grade. Kalau Iya betul, naik Grade grade. lah, nama grade. Tu grade dia Iya. maksudnya. Kalau di Malaysia untuk menjadi guru, dia mesti ada diploma pendidikan. Depends juga. Diploma. Kalau di UPSI terus kepada degree pun ada. Tapi- Degree pendidikan. Tapi dia mesti degree pendidikan Ya. sebab dia ada pedagogi. Ya betul. Ya, dia sama. ada pedagogi punya Iya. subjek. Dan kita ada IPG juga. Tu Kita untuk ada sekolah PG rendah. yang Institut habis Perguruan. Habis dia tak ada diploma, dia terus S1, terus mengajar jadi Sekolah rendah, perguruan. sekolah SD. Cuman kalau di Indonesia, kalau untuk guru itu nanti akan ada formasi baru. Jadi kayak udah tidak dijadikan satu dengan PNS, karena kalau pegawai negeri sipil itu kan not just in sekolah aja, tapi juga di institusi dalam negeri gitu. Kalau misalkan untuk guru itu sekarang kita sebutnya P3K gitu. I'm sorry, I forgot soal kepanjangannya P3K apa, tapi itu seperti formasi untuk masuk ke dalam PNS untuk guru-guru. Seperti itu. Macam SPP, S, SPA. macam kami di Malaysia dia ada ada berbeza juga, SP. lebih Walaupun
Kalau Malaysia kita panggil pegawai kerajaan kan. Pegawai kerajaan. Jadi dia punya laluannya berbeza. Kalau mahu Perguruan lain. Perguruan dia Kalau ada satu sistem Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, SPP. Jadi nak kena mohon. Macam saya tak ada bidang pendidikan. Jadi saya tak boleh kena ambil diploma pendidikan. saya kena ambil diploma pendidikan 1 tahun. Diploma pendidikan DPLI. Apa? Diploma Pendidikan latihan LI DPLI kan. Jadi barulah boleh kita mohon jadi cikgu. Tapi boleh je kalau macam institusi yang sekolah menengah Syariah. macam Syariah. Macam kami tak Lepas perlukan tu, DPLI. Kita semua perlu permit mengajar. Macam MARA pun tak ada kan. Ya. Macam MRSM tak perlulah. Tadi sebenarnya kita potong sikit Tam. Baru Karina yang jawab. Ada 2 orang lagi jawab lagi. Sebab Boleh Nurin dulu. Apa nih tadi? Soalan dia lepas belajar nak tak jadi cikgu? Bagi alasannya. Kalau aku sih 50-50, 50-50. Karena basicnya kan aku olahraga. Ya. Jadi sering ikut kegiatan di luar, bukan soal mengajar tapi kayak event olahraga gitu. Terus ikut lantip di sini for the first time aku mengajar. Karena kan hanya micro teaching ya, percobaan mengajarnya hanya micro teaching dan itu pun siswanya teman-teman kita sendiri, jadi kayak paling 5 orang. Jadi kayak kurang tantangannya tuh kurang jadi gurunya gitu loh. Kurang apa sih ya? Minat Kalau kepada guru tu masih faham. kurang. Sebabnya kalau macam ni lah, kalau di Malaysia guru-guru yang, sebab tadi dia ada sport teaching, dia ni sport teaching. Kalau macam yang tahun lepas Dina tu dia apa? Rekreasi. Itu lebih kepada pendidikan jasmani. Ya, betul. Yang pendidikan jasmani itulah yang ada di sekolah-sekolah. Macam sport teaching biasanya kalau di Malaysia dia akan pergi terus kepada coaching. Yang mana dia bersama di bawah KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Di situ ada banyak sukan, majlis sukan negeri, ataupun kalau kita sebut negeri tu provinsi kan, majlis sukan negeri. So ada coaching. Tengok macam kamu badminton kan. Ya, betul. Badminton. So dia akan bawa kamu kepada badminton sebagai coach. Lepas tu kena ambil level 1, level 2, level 3. Dia macam tu. So mungkin untuk jadi cikgu untuk Nurin, iya betul. Dia lepas lah soalan ni, mudah lah bagi dia. Betul. Karena yaitu yang tadi dibilang Karina, kalau gaji guru itu kecil, jadi aku lebih memilih kegiatan di luar yang mungkin hanya kerja seminggu itu udah dapat gaji sebulannya guru gitu. Bonusnya banyak ya Kak? Iya betul. Contohnya kalau di sini tuh wasit pengadil. Ya betul, pengadil badminton. Terus jadi liaison officer juga bisa. Tapi memang besar gaji-gaji kalau jadi pengadil ni. Kalau kalau dia terkenal, satu bulan ada 4-5 event, satu event bayar dalam 800-900. Kaya. 4-5 event tak sejuta. Biar cepat kaya. Waktu itu juga pernah jadi liaison officer pada event ASEAN School Badminton Championship yang itu juga ada Malaysia. Besar bayaran dia. 2 minggu besar. Ya. Berapa? Berapa ya? Dapat 10 juta. Enggak dong. Sampai 1.400.000-an. Oh, 1 minggu. 1,5 lah ya. Gila tu. Karena itu levelnya internasional. 700-800 lebih kurang. Sedap jugalah tu kan. Seminggu punya kerja. Ya, itu kerjanya santai banget. Ya, chill. Masih dah tahu lah. Santai banget. Jadi mungkin kalau untuk keinginan jadi guru pasti ada, karena kan mungkin aku juga terinspirasi dari ibu, karena ibu juga guru yang mengajar kelas 1 SD.
Satu SD. Iya, itu kan darjah 1. sabar banget ya. Memang. Ya, Dengan itulah budak kecil. inspirasi lain. Bocil-bocil Iya, kematian betul. katanya. Bokem. Ya itu. Jadi mungkin nggak tahu sih kedepannya bakalnya gimana. Ya doain aja yang terbaik yang Amin. mana ya. Amin. Insya Allah. Eka dari Info. tadi semua kata nikah. Okey. Kata dia yang nak nikah awal ni. Nanti Okey. pulang dari Malaysia ini siap. Ya. Nurinda, Eka pula. Eka. Apa selepas ni nak ke mana? Waduh, gimana ya jawabnya? Sebenarnya Nggak tahu. kalau soal guru mengajar gitu ya, it's really my passion gitu. Mengajar itu satu hal yang sangat saya cintai. That's why tadi saya sempat singgung di awal kalau saya juga join organisasi yang mana mewajibkan kita untuk berinteraksi dengan siswa gitu. Tapi ya we have our big problem, yaitu about our salaries gitu ya kalau untuk menjadi guru di Indonesia. That's why mungkin saya akan tetap memilih menjadi guru gitu. Tetapi semoga akan menjadi guru kalau misalkan di swasta, sekolah swasta yang bisa jadi itu akan memberikan salaris yang lebih tinggi gitu. But actually I have dream of kayak I hope that I can make my own school gitu. Jadi kayak semoga aku masih bisa tetap berkontribusi in Indonesian education for better future di Indonesia gitu dengan itu make my own school gitu. Semoga. Gak kepikiran Macam tak mana? terfikir ke bahasa mula tak terfikir ke nak buat macam kalau Indonesia ada tim Pandawa Pandawa tahu. Pandawa kan Tahu. dia buat tu tak terfikir ke nak buat macam kalau kan Eka dah masuk organisasi tak terfikir ke mau buat tim untuk tuition pendidikan tuition kalau di sana tuition juga Iya, institution. Bukan institution. bukan tuition Tuition ni macam Kelas. les. Oh, kelas ya. Les. les kalau maksudnya buka macam mana kita buka Tempat les. Oh ya, les. Ya. buat les untuk Les percuma gratis bukan percuma percuma rugi lah Rugi. maksudnya buka kelas tu macam ada subjek-subjek yang tak faham dia ada kepakaran jadi dibayar sebulan berapa lepas tu dibuat ada terfikir ke ataupun Sebenarnya saya memang tutor. Saya research tutor sih lebih tepatnya. Jadi karena memang di kampus saya kan mengikuti organisasi kayak yang di finance dan accounting gitu. Dan sering mengikuti kayak lomba esai. Ada lomba esai nggak, Ustaz? Ya, itu ada kayak lomba esai. Makanya biasanya saya menjadi tutor dari adik tingkat kalau untuk mereka mau mengikuti lomba kayak gitu. Tapi karena kayak saya merasa bahwasanya itu apa ya kayak ya udah saya mau berbagi aja, jadi itu not paid. Skalanya pun kecil Iya, kan. betul. Tak dapat Jadi- nak memberi dalam skala yang Iya, lebih jadi besar. hanya skala UNES aja gitu. Sebab apa? Inilah bila dah jawab ni barulah pada soalan yang aku nak tanya tadi. Sepertinya terbaca ya pertanyaan selanjutnya. Tak ada. Ni simple je, tak sesusah itu. Okey, tadi dah kata Karina nak sambung untuk pergi ke dosen. Nurin mungkin akan pergi kepada coaching. Ni pun jadi cikgu Eka pun jadi cikgu, tapi tu pun mungkin ke swasta. Dan kita tahu realitinya adalah semuanya disebabkan oleh salary kan, pendapatan kan. Jadi kalian ada tak kepikiran bagaimana kalau di Malaysia ni, tak apalah kita ketepikan dulu Malaysia, di Indonesia tu ada tak ide-ide macam mana nak mengubah semua benda ni? Maksudnya kan bila korang sendiri tak masuk ke field tu kan, kita tak tahu, mungkin yang lain pun sama, mungkin pemikiran yang sama, tapi macam mana cara nak merubah semua tu? Bukan nak merubah lah, yelah nak memastikan benda ni lebih baik. Itu soalan dia sebenarnya simple je kan, tapi jawapan yang susah, betul tak? Betul. Sebenarnya kalau bagaimana nak merubah ya Ya. karena permasalahannya adalah salaries, Ya. so hal yang perlu diperbaiki pun salaries Okey. gitu. Tetapi sayangnya hal itu tidak menjadi fokus pemerintah for now Okey. gitu. Faham. Karena seperti ini, satu hal yang masih menjadi big problem for Indonesian education itu adalah kebijakan yang selalu berubah-ubah. Kalau misalkan kayak negara-negara maju, for example Singapura gitu ya, saya melihat bahwasanya Singapura itu mereka
design about their education itu untuk membuat masyarakatnya nanti akan menjadi profesional di company-company. Kalau di China mereka akan menjadi ahli teknologi. Itu terbaca dari sistem pendidikan mereka. But di Indonesia itu belum terbaca. Setiap ganti menteri, ministry, setiap pergantian ministry, maka akan selalu berganti sistem gitu. Sama di Malaysia pun sama. Oh, di Malaysia juga masih Ya, ada masalah. kita kena cakap ke Malaysia pun tukar je menteri, dia akan tukar sistem dia. Betul. Nah, dan sebenarnya hal itu dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan gitu. Tetapi ketika di tahun ini itu ada satu permasalahan baru lagi yang dimana yang seharusnya funding itu untuk pendidikan, mungkin kayak teman-teman pernah mendengar bahwasanya Indonesia sekarang tengah menghadapi efisiensi, betul? Nah, efisiensi itu dilakukan untuk mengalokasikan funding dari beberapa alokasi yang lain ke dalam alokasi baru yang diciptakan oleh Presiden Indonesia sekarang, kayak gitu. Yang mana itu sangat menjadi perdebatan di Indonesia karena itu sangat-sangat mengurangi, sangat-sangat merugikan education field seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang harus dilakukan, ya tambah, ibaratnya secara kasarnya tambah anggaran untuk pendidikan gitu. Yang mana seharusnya itu berangkat dari dasar go from the roots gitu. Dari rootsnya yaitu adalah gaji guru. Gaji guru yang harus ditingkatkan. Tapi baru-baru ni kalau tengok dekat TikTok gaji DPR 3 juta per hari dan gaji guru 3 juta per bulan. Nampak itu sebenarnya lepas geram sebenarnya kita sebagai rakyat marhum pun sebab institusi pendidikan ni penting. Kita pun dah dapat signal daripada kita punya producer. Kenapa? Tapi masa dah? Dia kata masa mencemburui kita. Sebenarnya lepas lah Ustaz. Mungkin lepas ni kita buat podcast di Semarang. Why not? Kita boleh. Tunggu. Kita tak tahu. Let's go. Okay, habislah kita punya episod 4 kita ni berkaitan dengan pendidikan, perbezaan pendidikan Malaysia dengan Indonesia. Sebenarnya benda ni sangat seronok untuk kita. 1 jam tak cukup. Tak cukup kan? Mungkin nanti kita balas balik. Diorang pun kata ini make up takkan pakai 1 jam je kata. Nanti mungkin kita akan buat di tempat lain. Sambung Cuma lagi. secara konklusi yang kita dapat nampak, sistem pendidikan di Malaysia dengan Indonesia sama, tak banyak beza. Dan dasar-dasarnya pun sama, berbeza kerajaan, berbezalah dasar. Cuma kita mengharapkan bahawa kebijakan kerajaan Malaysia, Indonesia juga dan juga Indonesia juga supaya memperkasakan di dalam sistem pendidikan baik di Malaysia dan juga Indonesia. Sebab apa? Sistem pendidikan ini adalah benteng utama. Kalau bak kata Soekarno ke Boyangka, kalau berikan aku 100 pemuda, 1000 orang tua, 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan bila kau beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Maksudnya 10 pemuda tu bukannya orang yang biasa, orang yang hebat. Antaranya macam malam ni lah panel kita, mereka the best among the best. Habislah kita punya episod 4 kita sembang gegar perbezaan pendidikan Malaysia dan Indonesia. Kita jumpa di episod yang kelima. Tajuknya kita tunggu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo, perkenalkan kami dari perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam program Lantip Internasional di SMA Irsyadiah Malaysia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia semakin jaya, Semakin maju. Dan semoga kata merdeka tidak hanya kita ucapkan ketika tanggal 17 Agustus, tetapi merdeka juga akan stands for Indonesian Education. Indonesia Merdeka!